Seperti diketahui, Banyuwangi dikenal seantero Indonesia dengan kemistisannya hingga dijuluki kota santet. Sampai-sampai Banyuwangi memiliki jargon, yakni membunuh tanpa menyentuh. Tentunya semua itu punya kisah dan sejarah sendiri tentang Banyuwangi yang dikenal dengan kota santet. Namun terkenalnya Banyuwangi membuat banyak orang meyakini jika kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi sasaran orang dalam mencari hal supranatural. Kesempatan itu juga dijadikan ajang mencari untung oleh orang tak bertanggung jawab dengan kedok supranatural atau perdukunan. Banyaknya korban dengan modus perdukunan itu, sejumlah pelaku ilmu supranatural di Banyuwangi, Jawa Timur berkumpul dan tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut sebagai Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu. Memang kedengarannya sedikit nyeleneh, organisasi tersebut menurut Ketua Umum Perdunu Abdul Fattah Hasan ditujukan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pemberdayaan untuk pelaku supranatural. Misalnya, jangan sampai ada tipu-tipu dalam praktiknya. Kasus-kasus yang terjadi banyak sekali terkait dengan aktivitas dukun dan perdukunan yang berpotensi terjadi penipuan. Di media sosial itu banyak juga yang promosi menyediakan jasa supranatural dan sejenisnya. Padahal itu ujung-ujungnya potensi adanya penipuan. Dalam budaya tradisional Indonesia, dukun adalah profesi yang akrab bagi masyarakat. Ada dukun bayi, dukun pijat dan sejenisnya yang memberi bantuan logis dan tidak logis. Sayangnya istilah itu kemudian memiliki makna negatif, padahal kegiatan yang dilakukan banyak yang positif. Pihaknya sengaja membuat organisasi yang modern, harapannya agar bisa berkontribusi karena memang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tidak semua bisa diselesaikan secara logis, namun cara gaib masih banyak diyakini orang. Menghadapi problematika itu, Perdunu dianggap bisa hadir dan bisa meminimkan aksi tipu-tipu berkedok gaib. Komunikasi pun sudah dijalin dengan banyak pelaku supranatural khususnya di Jawa. Sebuah perjalanan spiritual dari Jawa Timur hingga ke ujung barat Jawa, bahkan sudah dirancang untuk bertemu tokoh-tokoh lokal dalam bidang supranatural. Santet, menurut organisasi ini sebenarnya ilmu santet bukanlah hal mengerikan di Banyuwangi. Barangkali masyarakat membayangkan hal-hal buruk seperti yang mereka tonton di film. Perdunu bertekad memperbaiki cara pandang yang keliru mengenai santet Banyuwangi. Pemaknaan santet berbeda. Seperti dalam sebuah diskusi terkait santet diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Gadjah Mada, berbicara dalam acara ini, akademis sekaligus peneliti dari FIB Universitas Jember, Heru SP Saputra. Ia memahami seluk-beluk santet, khususnya mantra di dalam kebudayaan masyarakat adat Osing di Banyuwangi, karena pernah melakukan penelitian untuk studi doktoralnya. Dalam paparannya mengungkapkan bahwa diskusinya terkait santet sengaja digelar para akademisi dan kembali menegaskan tidak terkait organisasi Perdunu yang kontroversi di masyarakat luas. Untuk itu, sudut pandang yang benar harus digunakan jika berbicara terkait santet di Banyuwangi. Santet ini sebenarnya istilah yang masih debatable. Dalam arti, kita harus memahami santet Osing ini dalam konteks orang Osing. Karena kalau kita memahami dalam konteks di luar orang Osing, maknanya jadi berbeda. Perbedaan konteks ini pula barangkali yang membuat festival santet oleh Perdunu menjadi kontroversi. Padahal bagi masyarakat Osing dan Banyuwangi secara umum, itu adalah hal yang biasa. Santet sering dipahami sebagai tindakan yang menyakiti, padahal sebenarnya tidak. Konteks santet dalam budaya Osing adalah pengasihan atau cinta kasih. Berdasar penelitiannya, alam budaya masyarakat Banyuwangi, ilmu-ilmu dibedakan menjadi 4, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Ilmu hitam tentu istilah yang akrab didengar. Santet berada dalam kelompok ilmu merah dan kuning. Dalam konteks masyarakat Banyuwangi, kita tidak boleh menilai ini selalu jelek. Ada satu perspektif yang dalam konteks masyarakat lokal ini untuk sarana membangun keluarga. Misalnya jika laki-laki atau perempuan tidak laku-laku, kesulitan menemukan jodoh, itulah yang kemudian jalan keluarnya antara lain diupayakan melalui santet ini.
Mantra memiliki peran besar dalam santet karena menjadi kata-kata kuat yang memberikan sugesti. Dalam kebudayaan India dan juga Bali, mantra juga dikenal karena kemampuannya dalam memberikan sugesti kepada seseorang. Mantra ini pula lah yang masuk dalam tradisi lisan di banyak suku Indonesia. Mantra membangun sugesti yang dibangun dari teks. Ketika agama Islam masuk ke Banyuwangi, santet dan mantra bergumul dan saling terikat karena masyarakat suku Osing memasukkan pengaruh Islam di dalamnya. Karena itulah dalam praktik santet saat ini, mantra yang digunakan banyak menggunakan kata-kata yang ditemukan dalam khazanah agama. Jauh sebelum Islam masuk Banyuwangi, sudah marak mantra. Ketika datang Islam dianggap tidak bertentangan, tradisi Islam dengan doa-doa itu disatukan oleh orang Osing, sehingga datangnya Islam dimanfaatkan untuk memperkuat mantra Osing. Jadi ada magis, sains, dan agama. Antropolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra menyebut jika dalam penelitian yang dilakukan telah membawa pemahaman baru, ada perbedaan pemaknaan mengenai santet yang di Banyuwangi tidak negatif dan menjadi persoalan sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang punya pola pengetahuan yang baru, sains dari barat, kadang-kadang melihat fenomena begini seperti tahayul, tetapi ternyata kita tidak bisa mengatakan ini tahayul. Ada kerangka berpikir magis, ilmu pengetahuan, dan keagamaan yang harus dipahami. Pola pikir mempengaruhi perilaku tanpa disadari jika kita memahami pola pikir ini. Sehingga hal tersebut menjadi sangat penting. Orang kemudian sadar bahwa santet itu maknanya bisa berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Soal santet di Banyuwangi ini, bagaimana posisi dunia magis, agama, dan upaya manusia membangun ilmu pengetahuan. Di Indonesia sangat kaya dengan tradisi semacam ini, khususnya penggunaan mantra dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya akan sangat menarik jika ada studi komparasi, terutama dari kawasan-kawasan yang memiliki potensi besar terkait keilmuan semacam ini, seperti di Banyuwangi sendiri, suku Dayak di Kalimantan, dan juga Banten.